Ya guys, selamat siang. Sama saya Christian Embangmo dengan kakak yang akan saya wawancarai sebentar lagi. Mungkin kakak bisa perkenalkan namanya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Teresia Nova Islani Panjaitan. Biasa dipanggil Nova. Sekarang mahasiswa Pendidikan Matematika semester 5. Di semester 5 guys. Oke, kita masuk ke pada wawancara yang pertama. Ini saya mendapat yang non formal. Terus untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama kakak mengajar les? Oke. Jadi kalau ditanya sudah berapa lama, sebenarnya saat ini itu aku ada punya 3 adik les. Yang satu, tapi 3 adik les ini 2 adik les adik kakak yang mengajarnya satu hari yang sama, dan satu lagi tuh ada adik les yang lain. Nah, kalau misalnya ditanya udah berapa lama, ada satu yang udah dari bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei atau Juni di semester lalu. Terus ada lagi yang satu lagi itu yang kakak adik, itu juga dari bulan Mei atau Juni semester lalu. Jadi waktu mereka masih mau ulangan akhir semester sampai sekarang. Oh, berarti jenis lesnya les privat kan? Iya, lesnya les privat. Les privat. Pertanyaan kedua, apa yang membuat kakak tertarik atau termotivasi untuk mengajar di bidang non formal? Kalau misalkan kenapa di bidang non formal dibanding ada yang formal di sekolah gitu, karena pertama kan masih full kuliah ya. Iya. Jadi maksudnya kalau misalkan di sekolah itu pasti udah masuknya dari pagi atau at least di jam-jam yang memang jamnya ada jam kuliah juga, dimana jam kuliah ini memang ada jadwalnya tetap gitu kan. Tapi ya tetap aja harus sesuaiin juga, dan itu menurut saya pribadi agak sulit gitu. Jadi lebih baik ambilnya yang non formal aja dulu, privat dulu gitu, dari yang paling kecil-kecil gitu sih kalau ada. Keren guys, kakaknya bisa membagi waktu guys. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, apa kelebihan dan kekurangan kakak mengajar di jalur non formal? Oke, kalau ditanya kelebihan kekurangan, kelebihannya pasti fleksibel. Maksudnya kita pasti ambil adik lesnya juga yang jadwalnya nggak nabrak sama jadwal kita. Terus kelebihannya juga, kalaupun misalnya kita tiba-tiba ada problem nggak bisa datang, itu masih lebih enak gitu loh buat izinnya. Kayak kita tinggal ngomong ke orang tuanya, kita izin gara-gara apa, nggak bisa datang pas kapan. Kalau misalkan kekurangannya juga, menurut saya pribadi lebih ke capek, karena privat kan, jadi harus datang ke rumah adiknya. Belum lagi nanti harus sesuaikan diri lagi dengan cara adiknya, dan setiap adik itu berbeda-beda gitu. Setiap cara nangannya juga beda-beda. Jadi tuh kekurangannya lebih ke dampaknya ke diri kita sendiri sih. Lebih lelah aja rasanya. Karena sambil kuliah ya kak? Ya, belum lagi sambil kuliah. Lalu kita lanjut. Selanjutnya, siapa atau apa yang menginspirasi kakak untuk terus mengajar? Oke, kalau ini kayaknya ada sangkut pautnya sama alasan saya ambil pendidikan gitu. Awalnya itu lebih ke karena nggak tahu mau ambil jurusan apa waktu mau kuliah ini. Terus akhirnya coba konsultasi dengan guru-guru di sekolah dulu, dan ada salah satu guru yang memang baiknya tuh baik banget. Dan ibu ini benar-benar yang mengayomi kami kalau kita ikut lomba, walaupun kita nggak bisa apa-apa tetap dibimbing ini segala macam. Jadi kayak ibu itu yang memotivasi saya, kayak kalau saya jadi guru, saya mau jadi kayak ibunya. Karena ibunya benar-benar disayangin sama semua siswanya, kayak nggak ada satu siswa pun yang benci sama ibu itu gitu. Sedangkan di satu sisi kita juga tahu ya, ada guru yang killer, kayak misalkan nanti didoainnya semoga ibunya nggak masuk kayak gitu. Nah, saya tuh nggak mau yang kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya supaya pembelajaran itu menyenangkan, kayak ibunya ngajar saya gitu. Keren. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Metode apa yang paling sering atau efektif kakak gunakan selama mengajar? Kalau metode, karena ini privat, balik lagi ya, karena karakternya tadi kan mereka beda-beda. Iya, jadi metode yang dipakai itu juga beda-beda. Ada satu adik yang saya tuh ketemunya 3 minggu sekali privatnya. Jadi karena 3 minggu sekali, otomatis ketemu terus gitu kan. Dia juga akhirnya, karena dia juga karakternya ceria, terus suka cerita, talkative gitu. Biasanya sih kalau sama adik yang itu udah, jadi kayak kami nanti kalau saya datang, kita ngobrol dulu kayak 15 menit, kita ngobrol dulu, dia ceritakan apa yang terjadi sama dia di sekolah, mulai dari cerita dia sama teman-temannya, cerita dia di kelas dia belajarnya gimana.
Jadi pendekatannya mudah kayak gitu, kita lebih merasa dekat sama adiknya ini. Tapi ada juga satu adik yang lain, adiknya ini benar-benar pendiam. Dan saya kesana cuma gitu ya? seminggu sekali doang. Jadi walaupun saya bercanda tuh nggak masuk di dia gitu loh. Tapi saya ketawa, dia nggak ketawa gitu. Dia sebenarnya agak berat di situ gitu. Karena tapi metode yang dipakai tetap mendekatkan diri sama dianya sih, kayak mencoba masuk ke dunianya mereka, ke pembahasannya mereka, cara bicaranya mereka. Karena kalau nggak kayak gitu, kita dengan cara bicara kita yang kayak gini yang nggak akan masuk sama cara bicara mereka. Gitu sih kalau metode pendekatannya. Bener-bener juga. Lalu kita lanjut ke bagaimana cara kakak menyesuaikan cara mengajar dan karakter atau kemampuan dari peserta didik. Kan yang kita tahu tuh kan dari yang kakak cerita tadi tuh adiknya beda-beda kan, ada yang pendiam, ada yang cerita. Terus tuh gimana cara kakak menyesuaikan cara kakak mengajar atau kemampuan seperti apa yang kakak kasih tahu supaya adik itu bisa juga menyesuaikan. Kalau misalkan soal kemampuan sebenarnya masih sama kayak tadi ya, kita harus berusaha masuk ke dunianya mereka, kayak supaya kita dianggap teman sama mereka. Kalau kita udah dianggap teman sama mereka, mereka nggak ragu buat nanya dapat rumusnya itu dari mana, nanya kenapa bisa hasilnya kayak gitu. Tapi kalau ada jarak antara kita, kayak mereka merasa kita ini masih terlalu jauh dari mereka, mereka akan ragu gitu buat nanya. Kayak mereka di kelas kan biasanya kita juga kayak gitu ya, ditanya udah paham atau belum, kita jawabnya paham, padahal sebenarnya kita belum paham gitu. Sedangkan kalau kita sama teman kita sendiri belajar, ya kita bakal tanya terus sampai kita tahu hasilnya. Jadi memang cara yang paling efektif sejauh ini menyesuaikan dirinya, ya kita coba masuk ke dunianya mereka, kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara kakak menjaga semangat dan minat belajar mereka agar tidak bosan. Oke, kalau ini sebenarnya agak problem juga ya di saya sendiri, karena namanya anak-anak, apalagi yang saya kelas ini tuh masih kelas 5. Ada tapi ada satu yang kakaknya tuh udah kelas SMP. Jadi kalau yang SMP kan enak ya, maksudnya dia sudah tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya kita bercanda. Nah kalau yang kelas 5 ini masih susah. Jadi kayak nanti waktu belajar tuh dia sambil mainin slime-nya dia sambil mainin squishy-nya dia, kayak gitu. Pokoknya dalam belajar lu main. Iya, jadi sambil main, kadang kesel sendiri kan, karena dia fokusnya ke mainannya, dia nggak fokus ke pelajarannya. Jadi kalau karena adiknya ini bisa diajak bercanda, waktu itu sih yang saya lakukan, saya ambil mainannya, terus saya simpan di bawah meja gitu. Terus saya bilang, nanti kalau bisa jawab soal ini, baru main lagi. Gitu. Jadi kayak mereka atasin bosannya dengan cara kayak gitu. Apalagi ada yang kelas 5 ini kan belajar semua mapel, jadi belajar matematika. Nah kalau udah mata pelajaran PKN, sejarah itu kan ngantuk banget kan memang, karena jadinya saya kayak dongeng gitu loh, ya peristiwa PPK itu seperti apa, peristiwa ini tuh seperti apa. Cuman ya memang dia juga bilang, aduh bosan, kapan sih selesainya, kenapa sih waktu ini, kayak dia bilang kenapa sih waktu ini jalannya lama banget gitu. Kalau udah kayak gitu, take a break dulu gitu. Jadi take a break dulu, kita cerita-cerita dulu bentar, berarti ayo kita kembali lagi ke pelajaran. Jadi tetap kasih space dia buat berpikir, buat dia have fun dulu. Itu sih kalau yang selama ini saya pakai, dan itu selama ini masih ampuh-ampuh. Oke, kita lanjut. Adakah pengalaman mengajar atau yang paling berkesan bagi kakak yang sulit untuk kakak lupakan? Kalau yang berkesan itu ada di satu adik tadi yang belajar semua mapel itu. Dia itu kan tadi sangat-sangat menceritakan kehidupan pribadinya dia gitu. Jadi yang paling berkesan itu waktu dia ceritakan tentang masalah dia sama temannya. Jadi dia tuh ada cerita kalau misalkan dia di sekolah itu punya bestie gitu kan. Terus bestinya ini suka ngambek kalau misalkan dia ini temenan sama yang lain. Jadi dia tuh kayak sesi curhat gitu loh. Jadi aku harus gimana ya kak? Dia bilang aku harus ngomong apa ya sama dia? Aku mau gini. Jadi buat saya pribadi itu hal yang lucu gitu, karena udah lama gak mengalami hal kayak gitu, kayak sampai dia curhat tentang bestinya dekat sama yang lain lah, ini yang lain. Itu kan sebenarnya problem anak-anak yang sangat anak-anak banget kan. Jadi dia benar-benar cerita sampai ke nama temennya itu siapa, terus kalau dia ada masalah sama guru dia juga cerita gurunya gimana. Itu sih yang benar-benar berkesan, karena jadi kayak balik ke masa kecil gitu, mendengar semua ceritanya mereka. Jadi gitu guys. Lanjut ke dampak nyata dari
apa yang kakak lakukan atau kakak ajarkan kepada adik-adiknya? Mungkin dia tiba-tiba cerita, kak aku tadi gini-gini, yang kakak bilang betul deh kayaknya. Ya. Mungkin ada, bisa kakak ceritain. Kalau dampak nyata itu, kalau misalkan kita ngajar sebenarnya yang paling bikin kita merasa berhasil itu kan kalau dia ulangan, nilainya 100 gitu kan. Nilainya tinggi. Nah, jadi beberapa kali juga ada ini waktu setiap ulangan harian atau setiap ulangan apa itu kan dia gurunya pasti ngasih kisi-kisi gitu. Iya. Belajarlah kami di satu malam sebelum ulangannya itu, dan besoknya kan karena tadi 3 kali seminggu ketemunya, besoknya pasti ketemu lagi. Kalau misalkan dia udah happy terus dia ngasih kayak kak aku tadi beneran dapat 100 loh, nilainya gini gitu. Jadi kalau dampak nyatanya itu sih lebih ke dia paham sama pelajarannya, jadinya dia di sekolah juga nggak bisa ngikutin lah sama ritme teman-teman yang lain gitu sih. Ada kesenangan tersendiri ya, Ya. bagi kita tuh kayak, oh ternyata yang aku ajarkan nggak sia-sia gitu kan. Benar, ternyata ada hasil Oke. cara yang aku ajarin. Terus kita lanjut lagi. Menurut kakak, seberapa penting sih peran pendidikan non formal bagi masyarakat sekarang? Kalau peran pendidikan non formal bagi masyarakat itu sebenarnya kalau bagi masyarakat kayaknya terlalu luas ya. Kalau misalkan dari yang saya pribadi alamin, ini kita mulai dari yang paling kecil ya itu dulu kan, dari adik yang mungkin bisa kita ajarkan. Karena kalau misalkan pentingnya peran pendidikan formal non formal itu misalnya kayak case-nya kan anak-anak yang biasanya les privat itu orang tuanya sibuk dan benar-benar kerja gitu. Sama juga kayak adik-adik yang saya ajar ini, pasti orang tuanya tuh yang benar-benar pulangnya baru jam 6 sore atau jam 7 sore, jadi posisinya mereka nggak ada teman untuk belajar. Kalau misalkan memang anaknya basicnya pintar, oke, dia bisa belajar sendiri. Tapi kalau misalkan dia perlu partner untuk belajar, disitulah peran pendidikan non formal itu berguna buat mereka. Nah, tapi ini tuh juga perlu kesadaran dari orang tuanya, harusnya ya, karena kan sebenarnya yang menemani mereka seharusnya orang tuanya kan. Tapi karena orang tuanya mungkin mengalami kendala karena kerjaannya banyak, barulah mereka memanfaatkan pendidikan non formal itu untuk membantu anak-anak mereka masing-masing, gitu sih. Oke, terima kasih kakak. Mungkin pertanyaan terakhir tuh, kakak ada saran nggak sih untuk generasi muda atau orang-orang yang bergelut di bidang yang sama seperti kakak? Oke. Kalau soal ngajar les privat atau apapun itu atau di lembaga, itu sebenarnya yang paling jadi tantangan paling pertama itu adalah takut. Kayak kita nggak kenal sama dia siapa, kita nggak kenal orang tuanya, tiba-tiba kita datang ngajarin dia gitu kan. Kayak sebenarnya itu kemarin juga aku bergumul sekali dengan hal itu. Beberapa kali dari semester 3 aku sudah mau coba ngajar, tapi memang nggak berani terus. Akhirnya sampai satu sisi aku berpikir kayak, kalau aku nggak berani terus, kapan aku bisanya gitu. Dan kemarin memang ada beberapa faktor kayak teman-teman juga mendukung, jadi coba aja kamu pasti bisa kok gini. Ada support gitu. systemnya Ada gitu supportnya juga, orang tua juga bilang nggak apa-apa dicoba aja dulu. Jadi akhirnya dengan penerimaan dari anaknya dan juga orang tuanya, barulah merasa kayak oh nggak ada masalah kok sebenarnya kalau misalkan ngajar ini gitu. Jadi kayak kalau ditanya pesannya intinya jangan takut buat mulai sih, karena kalau udah mulai bisa kecanduan. Kayak mau nambah ade lagi gitu. Karena lumayan sangat membantu kita yang anak-anak kuliah gitu. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya kak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf pada kakak dan kepada teman-teman yang menonton. Mungkin segini saja sesi wawancara hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Bye bye. Bye. Yeah.